Ah, Jawir. Pertama ini ada si sampah. Oke, jadi kali ini gua pengen bikin tier list Emiya Shiro. Nah, kenapa gua bikin ini? Karena sebelumnya gua udah sempat bikin pembahasan tentang Emiya Shiro dan videonya kena copyright, jadi nggak bisa tayang. Dan kalaupun gua paksa publish, nggak ada yang bakal nonton karena kena copyright. Jadi, ah, kayaknya gue bikin gini aja kali ya, biar aman dari copyright dan ya bisa langsung aja semua Shiro gue rating ini. Mana Shiro terbaik dan mana Shiro terampas. Oke, di sini gue pakai tier maker ya. Dan udah ada beberapa Shiro. Ada lagi nggak ya? Oh, sama si itu kali ya, sama si Shiro di Triple C kali ya. Jadi gue udah tambahin si Archer dari Triple C dan kayaknya udah semua kali ya. Dan oke, kita mulai langsung dari yang pertama nih. Emiya Shiro yang versi Fate yang biasa. Oke, ini OG. Tapi secara power scaling dia ini yang salah satu yang paling lemah mungkin. Oh enggak sih, enggak paling lemah. Tapi at least dia nggak sekuat versi UBW yang bisa Unlimited Blade Works atau si Heavensfield yang udah nerima transplantasi tangan dari Archer. Kepribadiannya juga klasik Emiya Shiro. Dan ya gue harus respect lah sama sepuh. Jadi gue taruh di oke aja lah. Ya oke, klasik. Sepuh ya kan, OG, tapi ya udah gitu aja. Next ada UBW. Nah ini UBW gue kasih di tier B. Maksud gue. Itu B aja kali ya. Nah, B. Di atas Emiya Shiro biasa. Emiya Shiro ini naif, sama seperti Emiya Shiro yang OG. Tapi bedanya di sini dia lebih keren aja. Dia bisa pakai Unlimited Blade Works, duel sama Gilgamesh, duel sama Archer, dan dia punya development karakter yang lebih menarik dari versi OG. Waktu dia jadi pengembara di akhir cerita, gua rasa dia lebih bakal lebih kuat daripada Emiya Archer, dan mungkin bakalan jadi kayak Nameless dari Fate Extra karena dia menunjukkan optimisme yang sangat tinggi dibandingkan dengan Emiya Shiro versi lain terhadap idealisme mereka. Jadi B oke lah. Nah, untuk Heavensfield ini gue akan kasih ke A. B deh untuk bucin. Nah, oke, kenapa dia di B? B atas lah. Nah, ini nggak bisa pakai UBW, tapi punya tangan Archer. Dan dia itu bisa bikin Divine Construction. Dan dia bahkan kalau soal kekuatan sih gue rasa masih lebih kuat yang versi UBW. Tapi itu juga karena dia menerima pusaka dari keluarga Tosaka. Jadi ya oke lah, untuk soal kekuatan kita anggap mereka berdua sama kuat. Tapi yang bikin gue rasa dia lebih keren sedikit dibandingkan Emiya Shiro UBW itu karena dia bucin aja. Lu bayangin, Emiya Shiro yang di mata kita itu Seigi no Mikata, Hero of Justice, tiba-tiba ngomong, demi Sakura, gue akan ngelawan satu dunia. Bah, gila. Bucin banget. Makanya di B untuk bucin. Oh ya, di sini dia juga nggak segan-segan buat ngebunuh si Saber Altar sih, tapi ya Saber lah basically. Dia ngebunuh Saber karena udah terpengaruh oleh Angra Mainyu. Dan itu keren banget lah buat gua. Dia jadi kayak edgy gitu, Shiro versi Heavensfield. Gua taruh di B lah untuk bucin. Oke, next ada Muramasa. Dia ini pseudo servant. Dia basically Emiya Shiro, enggak sih.
Dia basically leluhurnya Emiya Shiro katanya ya. Eh, Soalnya kita nggak tahu kan si Emiya Shiro ini nama aslinya siapa. Karena dia juga nggak ingat dan dia dinamain Shiro sama Kiritsugu. Jadi kita nggak tahu apakah nama aslinya itu Muramasa atau siapa, ya kan? Soalnya kalau di lore-nya ini tubuh Shiro sangat kompatibel dengan Muramasa. Sehingga ada spekulasi yang muncul bahwa si Shiro ini adalah keturunan jauh dari Muramasa. Di mana Muramasa sendiri, dia ini kan blacksmith ya, penempa pedang. Dan Shiro ini punya Magecraft projectile, dimana dia dapat memproyeksikan senjata. Jadi kayak instant crafting gitu terus langsung dilempar. Jadi mungkin aja kali ya. Gue taruh di karena gue sebenarnya pengen taruh di S, tapi ini bukan Emiya Shiro yang kita kenal lah. Ini leluhurnya Shiro. Gue taruh di A karena dia keren dan kuat juga. Punya Noble Phantasm Anti-World dan keren lah pokoknya si Muramasa. Tapi menurut gue dia masih belum di S sih. Karena basically dia ini bukan Shiro. Gimana ya? Kayaknya di A aja. Atau B. A aja deh. Oke, lanjut. Nah ini nih video gue yang kena copyright nih. Gue ngebahas si Emiya Shiro Miiverse. Bedanya apa nih sama Shiro yang lain? Jadi dia ini basically Shiro yang lebih matang aja dibandingkan 3 Shiro yang ini. Karena dia ini dilatih dengan benar oleh si Kiritsugu. Dan yang paling membedakan itu ada di Shiro ini Siskon. Oke, jadi secara cerita dia ini berada di universe yang nggak ada Ainsworn ya, tapi adanya Ainsworn. Ini sebuah keluarga bangsawan yang mungkin bisa dibilang counterpartnya Ainsworn. Dan iya, mereka juga ngadain Holy Grail War di Fuyuki. Namun bedanya, yang jadi cawan bukan Ilya, karena Ilya nggak ada, tapi Miu, adik angkatnya Shiro. Dan Shiro di sini berjuang untuk menyelamatin si Miu, bukan Ilya, karena Ilya nggak ada. Dan di sini juga dia mau bilang nggak punya, tapi punya sih. Dia punya hubungan yang spesial dengan Sakura, tapi fokus utamanya bukan Sakura, tapi Miu. Jadi gue agak bingung juga. Hero-nya Sakura, tapi ya udah, dia lebih lebih itu sama Miu. Walaupun dia tetap marah sih waktu Sakura meninggoi dan gue rasa karena dia ini keren. Secara kekuatan dia pakai kelas card archer, kelas card dirinya sendiri, dan dia pakai Unlimited Blade Works yang keren banget tuh. Unlimited Blade Works-nya bersalju-salju. Terus juga dia bisa bikin Divine Construction, dan itu keren banget sih. Ya walaupun ujung-ujungnya kalah sama si Enuma Elish ya, tapi ya oke lah. Gua rasa ini adalah versi Emiya Shiro yang lebih keren dari ketiga versi Emiya Shiro di trilogi ini. Jadi gua taruh di A. Nggak sekeren Muramasa, tapi keren. Udah. Oh ya, BTW ini stylenya mirip banget Sung Jinwoo bro. Apakah Sung Jinwoo ternyata referensi dari Fate? Waduh. Oke, next ada Emiya Archer. Ini versi Emiya Shiro yang sudah dewasa. Dan buat gua ini keren banget dari segi desain, dari segi kepribadian, dan bahkan dari gaya bertarung. Ini keren banget. Dimana dia ini walaupun kelasnya Archer, tapi dia juga sangat ahli dalam pertarungan jarak dekat. Dan bahkan Noble Phantasm yang dia punya itu, Unlimited Blade Works, itu buat gue adalah Noble Phantasm terkeren sejauh ini. Walaupun ya ada orang mungkin bilang, oh Excalibur itu yang paling keren karena inilah itulah atau Gate of Babylon yang bisa ngeluarin semua senjata. Tapi buat gue pribadi, Unlimited Blade Works itu mind blowing lah. Gue ingat bener, waktu pertama kali gue nonton Fate dan gue ngelihat Unlimited Blade Works, dan itu gila banget.
Dia bisa ngeciptain dunia anjir. Nggak dunia sih, tapi ya lu ngerti lah. Waktu itu gua ngeliat kayak, bah gila nih orang bisa nyiptain dunia. Dan iya, untuk ini gua taruh di A karena keren banget. Ini versi Emiya Shiro yang udah matang lah. Oke, yang berikutnya ini juga sama. Nameless. Gua taruh di S. Oke, apa yang membedakan keduanya? Kenapa gua rasa dia lebih baik dari versi Archer? Jadi si Nameless ini basically sama aja. Masa lalunya sama. Cuma memang ada yang membedakan ketika mereka dieksekusi mati. Perbedaan yang paling mencolok itu Emiya versi Archer ini yang biasa. Dia itu bukan sedikit lah. Dia ini kalau kalian nonton di Rute UBW, dia ini menyesali pilihan yang dia buat dan ingin membunuh Emiya Shiro yang masih remaja. Sedangkan si Nameless ini dia nggak menyesali sama sekali dan bahkan dia kalau mengingat masa lalu itu kayak nostalgia gitu lah, kayak itu mah zaman gua dulu. Nah pokoknya kayak gitulah. Dan secara kepribadian si Nameless ini jauh lebih friendly dibandingkan Archer yang ya lu lihat aja, dia interaksi sama Shiro itu kayak sarkas banget, kayak satir handar. Sedangkan si Nameless itu jauh lebih friendly dan lebih lebih mengayomi, lebih melindungi si masternya. Dan ya bisa dibilang ini versi alternatif dari Emiya Archer, si Nameless. Cuma bedanya si Nameless ini udah kehilangan nama aslinya. Oke, next ada Jawir. Oke. Jujur ya, secara desain gue nggak suka, jadi gue taruh di sini. Tapi secara kemampuan gaya bertarung ini keren banget cuy. Lu bayangin, dia bisa nyiptain reality marmer dalam tubuh lawannya dan langsung meledak gitu. Kurang OP apa coba si Emiya Alter ini? Gua taruh di B. Sebenarnya gue pengen taruh di A, tapi secara desain dia ini terlalu hitam dan gak masuk akal aja. Dia kan ini orang Jepang, kok bisa sehitam ini? Ini kan udah hitam kayak orang Afrika dan gak masuk akal aja. Oke, lanjut. Ini ada di list hero yang gue tambahin sendiri. Dan oke, yang pertama ini ada si Sampah. Ini adalah Emiya Shiro di dunia Ilya ya, di Fate Kaleid. Dan ini Emiya Shiro yang apalah. Oke, secara desain dia ini cupu banget. Secara kemampuan dia nggak bisa apa-apa. Dan pengaruhnya di dalam cerita juga nggak ada. Cuma kayak bahan taksiran si Ilya, Kuro sama si Miu. Dan ya udah itu aja. Cupu, nggak bisa apa-apa. Dan ya udah deh. Berikut ada Angra Mainyo. Nah ini, oke, dia Angra Mainyo bukan Emiya Shiro, tapi dia ngambil Emiya Shiro sebagai base ya, sebagai wadahnya, sebagai sebagai contoh untuk membentuk tubuh manusia. Jadi gue masukin aja. Dan gue cukup suka sebenarnya dengan Angra Mainyo ini. Yang udah main Hollow Ataraxia pasti tahu lah dia kayak gimana. Tapi ada beberapa hal yang gue rasa agak, yaitu visual novel bokep aja sih. Masa lalunya memang agak kasihan sih si Angra Mainyo ini. Tapi gue nggak menemukan hal lain yang bisa gue kulik lagi sih, selain masa lalunya yang kelam, dimana dia ini diperlakukan segitunya sama orang-orangnya untuk dijadiin jadiin tumbal gitu. Dan akhirnya dia jadi Avenger, dia jadi penjahat, dia jadi perwujudan dari kejahatan. Padahal sebenarnya dia orang baik. Dari segi kemampuan dia ini lemah. Dia ini pernah dipanggil oleh keluarga Ainsburn untuk menggantikan kelas Berserker, tapi malah mati karena terlalu lemah. Dia mati, tapi setelah mati tubuhnya ini menjadi kutukan untuk Holy Grail dan mencemari Holy Grail. Dan puncaknya itu ada di Fate Hollow Ataraxia,
Gimana bisa dibilang dia main-main mungkin dengan si Bazet, si Karen, dan yang lain lah. Gua secara pribadi cukup suka dengan dia, tapi untuk desain gua rasa, apa ya, keren tapi agak kurang aja dibandingkan yang ada di tier A. Jadi gua taruh di tier B atas kali ya. Oke, lanjut ada Shiro versi beruang. Sebenarnya gue nggak pengen masukin, tapi ya lucu aja kalau gue masukin si beruang ini. Ini adalah beruangnya si Tonai yang dia namain Shiro. Ya sebenarnya ini aslinya anjing, tapi karena nggak ada wadah, dia masuknya jadi beruang. Ini sebenarnya anjing, si Shiro ini anjingnya si Tonai. Ah, gue taruh di D aja kali ya, karena nggak ada impact sama sekali di ceritanya. Sebenarnya C, karena dia lucu, tapi ya udahlah D aja, jangan C aja deh. Oke, kita lanjut ke yang berikut. Ini yang terakhir, Shiro paling terakhir. Ini kepotong kayak gini nih. Ini adalah versi Triple C, Shiro versi Triple C. Ini basically si Nameless, tapi Nameless with extra steps. Dimana si Nameless ini bisa menggunakan mythological mystic code, sebuah kemampuan tersembunyi dalam diri setiap servan yang hanya bisa diakses jika si masternya memasuki alam bawah sadar mereka. Ini digunakan waktu ngelawan Bibi dan si Kiara di endingnya. Dan wah ini keren banget sih. Gue akan taruh di S lah, sejajar dengan Nameless. Tapi gue gak akan taruh di atas Nameless karena secara desain menurut gue ini agak kurang. Ini kayak Emiya Shiro plus Emiya Alter sama dengan Nameless Triple C. Menurut gue agak kurang dari segi kostumnya. Tapi dari segi kekuatannya ini gokil banget sih. Kepribadiannya juga mirip-mirip si Nameless, bahkan sama. Jadi ya gitu aja lah. Oke, dan mungkin itu aja kali ya untuk Emiya Shiro yang bisa gua rating. Mana nih Emiya Shiro favorit kalian? Coba kalian tulis di komentar. Atau mungkin ada Emiya Shiro yang kelewatan. Gua juga nggak ingat kalau ada yang lain ya. Kayaknya udah semua deh. Ya udah, itu aja mungkin untuk video kali ini. Coba kalian tulis di komentar di bawah. Next gua mau bikin juga tier list. Bagusnya tier list apa nih? Kayaknya asik juga ya bikin tier list. Gue bisa langsung ngebahas semua karakter yang ada. Apa gue bikin tier list MC Fate kali ya abis ini? Atau gue bikin tier list Servan itu, Servan kelas Saber, atau gue rating Grand Servan, bah keren tuh. Atau gue rating Servan-Servan di mitologi Yunani, atau gue rating Noble Phantasm. Aduh, agak susah sih, tapi ya oke lah. That's all for today. Hope you like it and see you next time.